sarjana beliau ditamatkan di ITB, lalu lanjut di Edinburgh. S2 lulus Agustus kemarin. Beliau pendiri Boyolali Bergerak dan kepala angkatan LPDP 124 ya. Iya. Itu sedikit tentang beliau. Mas Kang atau apa nih manggilnya? Bebas. Bebas ya. Oke. Mas Angga aja ya. Hah? Tuan. Tuan. Master gitu, master. Yang diraja, yang di Pertuan Agung. Yang diraja, yang di Pertuan Agung. Nanti di senggol sama Malaysia. Oke. Mas Angga, bisa sedikit diceritain dulu nggak sebagai pembukanya nih, kisah dari awal tuh kan waktu di Hitam Putih tuh dari dari seorang anak yang tinggal di bekas kandang kambing sampai bikin rumah buat orang tuanya dan sampai terbang melancong ke berbagai negara. Nah, bagaimana tolong diceritakanlah kisahnya itu dari awal sampai lulus. Mangga. Siap-siap. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang hadir. Udah hampir 70-an. Kita sambil tunggu, mungkin semoga nanti bakal nambah. Makasih juga buat teman-teman yang udah memfasilitasin. Nagi Fari, Faisal, Raka, dan teman-teman lainnya juga. Semoga acaranya berkah. Semoga teman-teman semua, semoga kita semua dapat berkah di Ramadan kali ini. Terus, makasih juga udah diberi kesempatan. Jadi, mohon maaf tadi di awal-awal banyak bercanda antara saya dengan Raka, jadi memang kami sahabat dekat lah ya, sejak sahabat dekat, senasib, sepenanggungan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Jadi, memang banyak bercandanya. Briefing yang diberikan kepada saya adalah diskusi santai, jadi saya nggak bakal panjang-panjang ngobrol, semoga kita bisa lebih interaktif aja. Nah, pertanyaan dari Raka, soal masa lalu ya, jadi soal masa lalu, kita bicara soal enggak, tuh kan begitu kenapa malah dah. Oke, jadi mungkin awalnya dari aku SD tahun 2000 berapa ya? 2000 lah ya, tahun 2000, waktu itu masih di Jakarta. 2000. Waktu itu di Jakarta, kemudian kehidupan di Jakarta sangat menyenangkan. Aku bisa main semuanya yang aku bisa dapatkan gitu. Aku bahkan bisa kayak nabung buat beli sepeda sendiri, patungan. Intinya, terus mainannya banyak, teman-temannya baik-baik, semua fasilitas tercukupi dan sebagainya. Terus kemudian semua agak sedikit berubah. Ketika jadi waktu itu tempat jualan ayah saya digusur. Jadi digusur, berubah. Akhirnya kita kembali ke kampung halaman. Pulang kampung. Kalau berdasarkan definisinya pulang kampung ya. Nah, kalau mudik kan, kalau pulang kampung kan langsung. Iya. Nah, terus akhirnya di sana mulai merintis hidup lagi dari awal. Kemudian kayak ibu saya jualan gorengan keliling kampung, jadi kayak jam 9 tuh mulai ke pasar, nanti masak sampai jam 2, jam 3, habis itu sholat berangkat, pulang tuh biasanya maghrib atau isya. Itu nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Jadi kayak, misalkan jam 2 siang nih, udah kelar semuanya, udah beres. Tapi hujan deras banget, mau nggak mau berangkat. Kayak gitu terus, sampai aku lulus ITB. Aku lulus ITB, aku minta ibuku buat berhenti ketika aku udah bisa bekerja. Gitu. Nah, kemudian, pas masa-masa SD tuh, jadi awalnya waktu kita pindah ke Jawa, memang belum ada tempat tinggal. Jadi kakak waktu itu punya suatu gubuk bambu gitu.
ya bentuknya semi rumah sih, cuma ya triplek bambu gitu, akhirnya dibersihin, dirapiin semua, akhirnya ya udah jadi tempat tinggal seadanya. Terus itu sampai aku lulus ITB juga, jadi masih kayak gitu sampai lulus ITB. Kemudian di SD aku nggak bisa bahasa Jawa, teman-temanku banyak yang nakal, kayak dipukul lah, dilempar sepatu lah, diancam dibunuh lah, macam-macam. Jadi sangat beragam lah teman-temannya. Iya di Jawa di Boyolali waktu itu. Aku ngalamin. Terus kemudian akhirnya waktu aku SMP aku memutuskan untuk aku mau sekolah yang tidak ada teman-teman SD-nya gitu, biar bener-bener baru dan aku nggak mau berinteraksi sama mereka lagi. Nah kemudian jadi SMP di situ tuh titik mulanya aku jadi suka baca buku karena ada beberapa teman-teman sekelas yang suka baca buku, jadi sering ke perpus dan kebetulan perpustakaannya juga bagus banget. Jadi setiap murid boleh minta buku ke pustakawannya, jadi kayak dia boleh request buku gitu, nanti maksimal sebulan bukunya udah sampai, udah dibeliin. Nah waktu itu aku sering banget minjem buku di sana, terus aku jadi pustakawan, jadi aku pertama kalinya jadi pustakawan siswa pertama kalinya. Sekarang udah ada pustakawan siswa lagi, jadi itu sistemnya dilanjutkan, dan di situ aku agak memonopoli sistem peminjaman buku. Jadi kayak ketika orang-orang boleh minjem maksimal 2, aku minjem 5. Ketika orang-orang balikin maksimal 2 minggu, ya aku sekelarnya sesuka aku lah, dan seterusnya dan sebagainya. Ketika ada teman-teman yang mau minjem buku yang aku pengen baca, aku bilang bukunya lagi diproses atau bukunya lagi nggak boleh dipinjem, biar aku boleh aku baca. Terus SMP kelar, di situ aku diminta untuk nggak lanjut sekolah karena nggak punya biaya. Bahkan aku ngambil ijazah SMP itu langsung diajak ke tempat kursus komputer, biar ya udahlah kursus komputer aja gitu, biar nggak usah sekolah. Cuma aku nggak mau. Akhirnya aku daftar sendiri. Jadi dari rumah aku pakai baju bebas. Jadi nggak ketahuan orang tua. Sampai sekolah sampai SMA yang aku tuju aku baru ganti seragam. Akhirnya diterima. Cuma waktu itu masih agak bingung kan, kayak biayanya dan sebagainya. Bahkan dulu sempat mau ditaruh di panti asuhan, kayak dalam artian panti itu tuh bukan cuma buat anak yatim piatu sih, cuma emang menampung banyak anak-anak daerah gitulah, pelosok. Akhirnya aku mau ditaruh di situ, cuma ibuku nggak mau. Terus kemudian ya udah akhirnya dapat pinjaman sana sini, bisa SMA. Di SMA aku berpikir bahwa aku nggak boleh jadi siswa yang biasa aja, aku harus bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa dibanggakan luar biasa diri sendiri. Akhirnya waktu SMA tuh aku suka ikut lomba, aku sering ikut lomba. SMA akhirnya aku punya 14 piagam kejuaraan dari tingkat kabupaten, kota, karesidenan, provinsi. Jadi kalau di Jawa Tengah tuh ada tingkat karesidenan. Karesidenan tuh mungkin kita tahu, jadi kayak se-Surakarta gitu. Jadi Surakarta itu ada berapa kabupaten sama Solo. Kemudian nanti ke karesidenan Semarang juga ada, dan seterusnya. Kayak gitu. Kemudian di sisi lain aku juga ikut organisasi. Jadi aku jadi kadif di beberapa organisasi, di OSIS, di Pramuka, terus jadi ketua ekstrakurikuler di seni rupa, terus ikut manding, ikut teater, ikut jadi staf di PMR, jadi beberapa lah. Nah, lulus SMA dengan nilai yang agak kontroversial sebenarnya. Jadi kayak nilai ujian sekolah aku tuh bagus. Maksudnya menurut aku bagus lah ya, di antara angka 8 dan 9. Cuma nilai ujian nasionalnya tuh yang agak aneh. Jadi kayak nilai matematika aku tuh 3,75. Aku nilai matematika 3,75, nilai bahasa Inggris 6. Perlu diketahui dulu syarat minimal kelulusan adalah 3,75. Jadi mungkin kalau satu hari aku matematika aku nggak lulus sekolah gitu, nggak lulus SMA. Nah akhirnya ya udah aku bisa lulus dengan nilai pas-pasan. Terus aku mau coba masuk ITB, orang tua nggak mengizinkan, kayak ya apalagi ITB gitu. Maksudnya masuk SMA aja nggak boleh. SMP aja dulu sebenarnya nggak boleh yang jauh, suruh yang dekat aja, cuma aku nggak mau. Akhirnya akhirnya kuliah, tetap akhirnya bisa masuk pakai beasiswa bidik misi. Aku ambil jalur tulis. Aku belajar dari buku-buku loakan yang aku beli di toko buku loak. Kayak aku beli 5. Kemudian temanku anak IPA mau ngambil IPS alias IPC. Jadi aku sediakan ke dia 3, sisanya aku baca sendiri dan aku pakai berulang-ulang. Terus kemudian ya udah masuk ITB dengan beasiswa bidik misi. Kayak di ITB itu aku nggak pernah dapat uang bulanan, dapatnya tuh uang semesteran. 400 sampai 700 ribu satu semester. Jadi aku harus mau nggak mau ngadalin uang bidik misi. Apalagi uang bidik misi itu turunnya 3 bulan akhir. Jadi tiap 3 bulan tapi di akhir periode, bukan di awal periode. Jadi kayak bener-bener mati-matian tuh. Awal-awal kuliah di ITB bener-bener mati-matian. Kayak sehari makan sekali, ngutang teman sana-sini, dan seterusnya. Dan mungkin Raka tahu dulu kayak awal-awal aku ikut ke Karisma, kayak celana aku ada yang sobek-sobek nggak jelas. Ya itulah kayak gitu.
Gue Karena sebagai emang sengaja anak seni. ya kan, padahal emang nggak punya celana gitu, bener. Itu celana semua. Terus kemudian apa namanya? Uh, jadi waktu itu beneran agak sulit, apalagi di FSRD itu udah ada kaderisasi, jadi satu-satunya fakultas di ITB udah ada kaderisasinya tuh kayak bikin mural sampai malam, persiapan buat para wisuda dan sebagainya, sehingga aku susah untuk fokus ke sana. Belum lagi aku jadi ketua panitia untuk kegiatan mahasiswa baru ITB, jadi mahasiswa baru ITB yang baru masuk bikin acara bareng-bareng satu angkatan, nah aku ketuanya kebetulan. Jadi ngaturnya susah banget, apalagi tugas-tugas kuliah di FSRD mahal-mahal ya. Kita harus beli cat, kita harus beli kertas, beli kuas, dan sebagainya. Jadi harus ngatur-ngaturnya gila-gilaan. Cuma beruntung ketika bidik misi turun, akhirnya mulai bisa stabil. Dan aku waktu di tingkat 1 berpikir, aku terinspirasi sebenarnya dari kisah Rasulullah ketika perang Tarit. Dia bilang, waktu itu ada kejadian sebuah bongkah batu yang susah dihancurkan oleh siapapun. Lantas Rasulullah maksudnya berusaha turun tangan untuk bantu ngancurin batunya. Padahal orang-orang pada nggak ada yang bisa, dan orang-orang di situ lagi pada kelaparan, perutnya aja harus dililit pakai batu, dan seterusnya. Dan tapi di situ ketika Rasulullah memecahkan batu tersebut berkali-kali, berusaha memukul batu itu berkali-kali, dia langsung berpikir gitu, sambil langsung bergumam kayak, nanti kita akan melakukan Persia, nanti kita akan melakukan Roma, dan seterusnya. Padahal kondisi mereka benar-benar lagi miskin, lagi kelaparan, lagi terdesak, lagi mau perang, bener-bener lagi parah banget. Cuma Rasulullah mengajarkan itu bahwa ketika di kondisi terbawah sekalipun jangan sampai kita patah harapan gitu. Kayak Rasulullah bayangin kondisi kayak gitu langsung bisa-bisanya berpikir nanti kita akan melakukan Roma, nanti kita akan melakukan Persia. Itu kan benar-benar gila ya ibaratnya, kayak apa namanya, di luar batas orang normal lah. Orang-orang mungkin kayak apaan sih mikir kayak gitu, tapi dia percaya gitu. Kepercayaannya, imannya bener-bener stable itu, sekuat itu. Itu aku langsung ambil pembelajaran bahwa Oke, selama kuliah di ITB, aku harus bisa 5 kali ke luar negeri. Jadi aku dulu punya cita-cita dari tingkat 1. Pokoknya aku harus 5 kali ke luar negeri nih selama S1 gitu di ITB. Nggak tahu mau gimana pun caranya, meskipun sekarang kayak aku makan aja sehari 1 kali, masih ngutang sana-sini, dan seterusnya, dan sebagainya. Akhirnya, selama kuliah di ITB, mimpi tersebut satu persatu terwujud gitu. Jadi selama tahun 2014, sepanjang tahun 2014, satu persatu terwujud kayak dari bulan Februari, kemudian Juni-Juli, lantas bulan Oktober, bulan Desember, dan sebagainya. Pokoknya ada 5 kali selama 2014. Dan itu bisa dibilang sebagian besar ya aku nggak pakai uang sendiri gitu. Itu uang dari kampus, uang dari sponsorship dari bank, dari mana, dan seterusnya. Macam-macam. Selain itu aku di kampus juga suka ikut organisasi. Salah satunya aku jadi ketua panitia pemilu juga. Panitia pemilu di ITB, jadi ketua pemilu presiden BEM-nya. Terus juga dapat beberapa award juga kayak dari XL, dari Nutrifood dan sebagainya. Lantas juga sering ikut konferensi, lomba, paper, macam-macam. Lantas, kelar kuliah, aku mulai nyiapin beasiswa, nyiapin apply buat S2 ke luar negeri, karena kan dari dulu aku udah punya cita-cita untuk situ. Jadi awalnya aku mungkin punya cita-cita tuh dari SMP. Aku SMP punya cita-cita buat bisa kuliah ke luar negeri, gimana pun caranya. Kemudian waktu SMA, aku sering ke warnet untuk ngeprint informasi pendaftaran, ngelihat-lihatin foto-foto kampus di luar. Aku bahkan udah baca-baca syarat-syarat masuk kampus-kampus di luar, dan sebagainya itu aku udah lakuin dari SMA. Nah, ketika kuliah, aku mulai nyiapin itu, belajar IELTS dan sebagainya, dan ketika lulus kuliah makin rajin, aku bahkan sempat ngambil intensif kelas di Paris sebulan. Habis itu aku nyiapin berbagai macam berkas, wawancara, terus aku kayak sehari itu latihan wawancara bisa sama 5 orang yang berbeda, macam-macam. Aku bikin list atau bikin daftar ratusan pertanyaan dan jawaban bahasa Inggris, sama teman anak karisma juga, si Falzis, anak ITB 2013, kita latihan terus, latihan banget, latihan sama teman-teman lainnya. Terus kemudian essay berkas-berkas aku udah dikoreksi sama banyak banget orang, sampai nggak kehitung jumlahnya. Akhirnya daftar LPDP, bagi yang belum tahu, LPDP adalah beasiswa dari Kementerian Keuangan, cukup prestisius dibandingkan sama negara-negara lain, menurut aku cukup gede ya. Bayangin kalau Fulbright yang di Amerika itu cuma dia ngasih batas maksimal pembayaran gitu. Jadi orang-orang yang mau ngambil Fulbright tapi kayak ke MIT, ke Harvard tuh mereka harus nombok gitu loh. Nggak bisa tutupin itu. Dan makanya orang-orang yang Indonesia yang Fulbright biasanya kampus-kampus yang pinggir gitu, yang lebih murah. Jadi biar nggak usah nombok. Atau Chevening juga
cuma di UK doang gitu kan. Cuma buat orang luar yang di UK doang dan jumlahnya juga sedikit itu. Satu angkatan paling berapa? Nggak banyak. Terus biaya hidupnya juga, maksudnya biaya yang diberikan juga nggak segede LPDP gitu. Pas lah, bahkan tiketnya mungkin harus bayar sendiri, tiket pesawat. Terus kemudian juga, apalagi misalkan di Jerman, di Belanda, di Korea, di Jepang, di Cina, ini pokoknya LPDP termasuk yang paling gede lah sebenarnya. Maksudnya untuk konteks beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dunia itu LPDP paling gede karena kampusnya banyak dan kampusnya memang bahkan harus top berapa ratus dunia gitu ya, katakanlah top 200, top 300. Jadi memang nggak boleh kampus yang abal-abal. Kedua beasiswa yang full diberikan semuanya, mau kamu di Oxford, mau kamu di London, mau kamu di New York gitu yang mahal banget, tetap dikasih full dan biaya hidupnya juga full. Dapat uang saku sebelum keberangkatan 2 kali, dapat uang buku, dapat tiket pesawat, PP, dan seterusnya. Pokoknya benar-benar dimanjain. Bahkan nggak boleh kerja selama kuliah gitu, biar fokus belajar gitu kan. Dan uangnya memang cukup buat itu gitu. Jadi memang luar biasa banget. Udah aku lolos LPDP, keterima LPDP, kemudian aku mulai kuliah. Aku mulai kuliah di Edinburgh University. Nah, di situ tuh dulu aku mulai awalnya pengen gabung sebagai kandidat ketua PPUK. Jadi aku jarang cerita ini ke depan banyak orang secara langsung. Paling cuma ngomong sesekali doang. Cuma jadi waktu itu sempat down, gara-gara waktu itu aku nyalon ketua PPUK. Lantas berdasarkan penilaian, berkas aku tuh nomor 1 sebenarnya. Jadi bahkan ada salah satu ketua PPI cabang atau ketua PPI kota besar di UK itu yang nilainya tuh aku kalahin gitu. Padahal aku baru datang. Jadi berkas-berkas itu benar-benar kayak soal visi misi, CV dan sebagainya. Dan itu aku ngalahin dia ibaratnya dari segi penilaian. Nilai itu emang kayak dari pihak nggak tahu KBRI-nya atau mana, nggak ngerti juga gitu. Cuma aku sampai juga udah dimintain foto kandidat, kayak udah sebentar lagi mau dipublish siapa kandidatnya dan seterusnya. Dan aku udah nomor 1 juga, dan aku jadi pede, apalagi aku anak LPDP, jaringannya hampir di semua kota ada. Dan aku ketua angkatan juga di LPDP itu kan, jadi teman-temannya cukup solid. Ternyata pas pengumuman kandidat nama aku dihilangkan. Jadi kayak aku nggak ngerti ada politik apa. Ini nama aku dihilangkan dan aku susah lah untuk protes ya. Kayak gimana ya? Susah lah, kita ngontak-ngontak juga nggak dibalas, kota jauh dan seterusnya. Intinya waktu itu sempat down dan aku kayak mengurung diri sebulan 2 bulan, mungkin cuma di kamar, keluar paling cuma belanja, cuma ke kampus. Pokoknya bener down lah. Gimana soalnya kayak di ITB itu kamu jadi ketua pemilu. Kamu orang menjaga demokrasi itu harus seperti apa? Harus adil, lalu berjudul lah. Terus kemudian ketika di situ kamu diperlakukan seperti itu. Rasa dihianati. Oleh oknum lah, aku nggak tahu siapa, cuma ada yang kayak gitu. Akhirnya sempet down banget tuh. Apalagi tuh aku udah persiapan buat itu tuh udah lama banget ya. Udah banyak lah persiapan dilakuin. Sempet down, kemudian ada teman anak Karisma Salman, dari Salman bilang, enggak, coba deh, kamu daripada down terus gitu, mending kamu coba tulis refleksi soal perjalanan hidup kamu, soal apa yang pernah kamu capai, dan seterusnya. Akhirnya aku coba bikin tulisan tentang itu semua, tentang perjalanan hidup tadi deh. Perjalanan hidup tadi, terus akhirnya jadilah malah jadi satu buku gitu, hampir 300 halaman. Kemudian di satu hari, jadi ada satu hari tuh buku naskah tersebut ditawar oleh 5 penerbit, dan penerbitnya gede-gede juga gitu. Kayak ada yang nerbitin novelnya Dylan, ada yang anak penerbitnya Transmedia dan seterusnya. Bahkan padahal dulu waktu aku SMA, waktu aku kuliah tuh aku sering banget ngirim naskah, aku pengen jadi penulis dan seterusnya, tuh nggak ada yang nerima. Dan itu udah berbelas-belas kali aku ngirim, cuma pada satu hari, satu titik, kayak mendadak kita ditawarin 5 langsung gitu loh. Dalam 1 hari, bayangin, dalam 1 hari gila banget. Dapat kejutan. Iya, mendadak loh, itu benar-benar di luar nalar lah. Jadi memang mungkin satu kegagalan mendatangkan hikmah dibalas atau dikasih penghibur sama Tuhan di sisi yang lain. Udah, kuliah di UK lancar, aku jalan-jalan ke berbagai kota, ke berbagai negara, yang mungkin orang-orang nggak tahu adalah orang bilang kayak, uang LPDP dipakai jalan-jalan dan sebagainya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa sebelum aku kuliah di Edinburgh, aku udah 2 tahun kerja, aku udah nabung dan sebagainya dan seterusnya. Punya tabungan gitu kan. Jadi aku nggak perlu lah cerita manajerial keuangan aku pribadi atau teman-teman lain kayak gimana. Jadi itu macam-macam yang dialamin. Seru juga, bisa keliling. Kalau dicatat tuh waktu itu ada 15 negara di Eropa. Kalau kota di UK tuh mungkin 25-30. Bukan cuma lewat transit, tapi benar-benar kayak traveling gitu di sana. Kemana-mana kayak
tidur di stasiun, tidur di rumah sakit, macem-macem. Seru banget backpacking lah. Kayak di Eropa juga tidur di bandara, tidur di mana, macem-macem. Seru sih, seru-seru. Terus seperti tadi Raka bilang, 2019 bulan Agustus pulang ke Indonesia, udah deh langsung kerja sampai sekarang. Gitu kurang lebih. Sekarang di Sagara ya? Di agensi digital, sebuah agensi digital. Jakarta ya. Mas Angga, saya dengar tuh kan bikin Boyolali bergerak nih. Apa kira-kira motivasinya? Kenapa balik lagi ke Boyolali gitu? Setelah perjalanan panjang itu malah balik lagi ke kampung halaman. Ada apa itu kira-kira? Jadi Boyolali bergerak itu dibangun tahun 2016. Waktu itu aku belum lulus. Waktu itu mungkin salah satu alasannya adalah aku lagi ngerjain tugas akhir, tapi aku merasa, jujur aku merasa kurang sibuk gitu. Karena gini, aku waktu kuliah di ITB itu lulus dengan 166 SKS. Jadi ketika aku jadi ketua pemilu sekalipun, aku tuh ngambil 24 SKS gitu kan. Jadi karena kenapa? Ya karena aku anak bidik misi dan kuliah-kuliah itu gratis gitu kan. Sebenarnya orang-orang yang nggak ngambil beasiswa kayak bidik misi, ngambil mata kuliah kan bayar kan. Kayaknya ya, nggak tahu juga. Sementara aku gratis, aku pikir ketika aku dapat gratis mah aku bisa ambil aja dong gitu. Nah, lantas ketika udah tugas akhir itu kan nggak bisa dilakuin ya. Terus aku nggak tahu sih, aku itu agak ngerasa lowong aja sih, lowong, terus merasa pengen berbuat sesuatu gitu. Dan beberapa teman-teman aku punya beberapa teman-teman akrab yang kayak anak tata kota dan sebagainya, dan mereka suka cerita-cerita lah soal pengembangan kota, dan di situ aku mulai berpikir, aku bisa berbuat apa ya buat Boyolali gitu kan, buat kampung halaman. Apalagi masalahnya adalah di Boyolali itu kan kampus tuh ya apa ya, gitulah gitu kan, kayak kampus daerah, kampus kabupaten gimana sih gitu. Banyak orang yang tidak ingin masuk ke sana lah istilahnya. Jadi anak-anak di Boyolali itu lulus SMA ya pasti keluar daerah gitu. Jadi dan ketika keluar daerah banyak kan juga pasti kerjanya juga di luar lagi gitu. Di situ aku melihat bahwa banyak anak muda Boyolali yang keluar dong, jadi yang nggak balik ke Boyolali gitu, entah ketika kuliah, entah ketika kerja dan sebagainya. Di situ aku mikir gimana ya caranya orang-orang anak muda Boyolali itu walaupun pergi dari daerahnya, tapi tetap bisa berbuat sesuatu gitu. Akhirnya aku coba lah. Waktu itu aku coba bikin lomba-lomba kecil-kecilan, lomba Ramadan dan seterusnya, terus kemudian ngajak teman-teman untuk kita coba galang donasi dengan cara kita jualan kaos untuk diberikan donasi kayak perlengkapan sekolah dan sebagainya. Itu gerakan-gerakan awal. Testing lah, nyoba-nyoba sama beberapa teman-teman SMA. Jadi aku ajakin beberapa teman-teman SMA yang akrab-akrab, kita bikin sesuatu yuk, kita coba gini-gini kecil-kecilan. Lama-lama membesar sampai kayak kita bisa ngebantu untuk ngebangun satu TPA. Jadi ada TPA yang awalnya tuh muridnya tuh cuma 15-an sampai 30-an. Kenapa? Karena selain pengajarnya, bukan pengajarnya sih, karena yang diajarkan monoton. Aku bukannya nyalain Al-Quran, cuma bagi anak-anak tuh belajar itu terus kan bosan-bosan ya. Di sisi lain, ada kelompok agama lain tuh bikin pengajaran juga di desa itu. Jadi kayak ngajarin bahasa Inggris, ngajarin matematika, ngasih hadiah, jalan-jalan ke kota, makan-makan, dan seterusnya. Ngerjain PR, dan seterusnya. Otomatis anak-anaknya pada ketarik ke sana. Dan orang tua di desa itu pun nyuruh anak-anaknya bahkan untuk ke sana. Nggak usah ngaji, ke sana aja gitu. Terus akhirnya kita coba bikin sesuatu lah. Dan itu bahkan si pengajar itu kan suami istri udah tua. Itu tuh emang ya mereka tinggal di rumahnya, dan maksudnya ya rumah itulah yang jadiin TPA, dan rumah itu masih kayak yang triplek bambu tanah gitu kan. Nah, langsung di situ kita berpikir gimana ya cara kita untuk bisa ngebangin nih si TPA yang awalnya sangat tidak dipedulikan, mesti dia berkembang. Terus coba kita deketin dari lurahnya, orang-orang kuncinya, camat dan sebagainya. Pernah aku bikin lomba kayak cerdas semat gitu pas Ramadan, kayak sambil bukber, aku tanya, siapa nabi yang bisa membuat kapal yang besar gitu? Siapa coba jawabannya? Jawabannya adalah dia ngejawab Yesus gitu. Karena itulah ternyata yang diajarkan di kelompok tadi gitu. Terus akhirnya ya udah kita deketin dan sebagainya. Dan ketika Idul Fitri, biasa kan di kampung kan sholatnya di lapangan, di Idul Fitri tuh khotibnya tuh sampai ngasih tahu gitu, ya dijagalah akidah anak-anaknya dan seterusnya. Jadi emang udah mulai align ke warga desa. Terus akhirnya warga desa yang awalnya tadi tidak peduli, akhirnya pada patungan. Jadi kayak swadaya masyarakat, mereka patungan kayak mungkin satu rumah atau satu keluarga tuh patungan 100.000 rupiah, dan mereka
rame-rame ngebangun TPA-nya. Jadi dari awal TPA-nya tadi triplek bambu, sekarang TPA-nya udah permanen, terus udah bangunan permanen, udah ada MCK-nya, udah ada kamar mandi cewek cowoknya, udah fasilitasnya udah lengkap, kita belikan banyak buku macam-macam lah, buku doa dan seterusnya dan sebagainya. Karena bahkan ada satu masjid deket TPA itu pun wudhu tuh nggak bisa karena air wudhunya tuh nggak pernah nyala gitu. Akhirnya ya beruntung lah ada MCK publik itu karena orang bisa wudhu di situ gitu sekarang. Dan lagi OT mau bangun musola juga katanya gitu si warga desanya. Gitu sih, itu salah satu gerakan-gerakannya yang awalnya jadi kecil jadi membesar, dan sebenarnya cukup banyak sih success story-nya, cuma ya kurang lebih kayak gitulah. Ya. Jadi dari keresahan terhadap lingkungan sendiri ya, saya mencoba dari bergerak tadi itu. Dari mulai pertama kali punya mimpi besar tuh kan awal SMP tadi ya, Mas Angga? Buku, Dari awal SMP kira-kira udah sekitar 14 tahun berarti sampai sekarang. Yes. Nah ini dari perjalanan yang panjang ini kira-kira tentu banyak hikmah yang dipetik ya dari setiap perjalanannya. Ada nggak yang kira-kira berkesan gitu, yang sangat berkesan gitu? Hikmah ya? Iya, selain yang ambiar-ambiar itu. Aku sih percaya bahwa sebenarnya semua yang diperintahkan Tuhan tuh pasti diberikan jalan. Semua yang diperintahkan Tuhan pasti diberikan jalan. Contoh, belajar gitu ya. Tuhan memerintahkan bagi laki-laki maupun perempuan belajar sampai ke liang lahat, sampai dia meninggal gitu. Nah, aku jadi berpikir, dulu juga berpikir gitu ya, kalau memang belajar diperintahkan, masa aku nggak boleh sekolah gitu kan? Katanya diperintahkan gitu, pasti diperintahkan pasti dikasih kemudahan dong. Ya udah di situ aku percaya, dan akhirnya ya tadi SMP, kayak SMA, kayak S1, kayak S2 gitu. Jadi orang pertama di keluarga yang lulus SD, jadi orang pertama keluarga yang lulus SMP, SMA, kuliah, S1 dan S2. Itu yang pertama. Yang kedua, di surat Al-Mulk ayat 15, ingat banget dijelasin bahwa Tuhan tuh telah membuat bumi ini sebenarnya mudah bagi kita, dan Tuhan memerintahkan atau Allah memerintahkan untuk kita berjalan di segala penjurunya dan makan dari sebagian rezekinya. Dalam artian bumi ini luas, bumi ini udah dibikin gampang buat kita, lewatin laut bisa, lewatin udara bisa, lewatin darat bisa, udah dibikin gampang, semuanya udah ditaklukkan, dan kita disuruh traveling gitu. Kan disuruh berjalanlah ke segala penjurunya. Tandanya apa? Tandanya ya umat Islam tuh disuruh traveling gitu. Umat Islam tuh disuruh backpacker istilahnya. Lu tuh backpacker nih, udah gue bikin gampang istilahnya gitu loh. Udah dibikin gitu sebenarnya. Ketika udah diperintahkan kayak gitu, nggak mungkin dong nggak digampangin kan. Mungkin nggak dipermudah. Jadi aku ya udah, aku percaya sama itu, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan rezeki itu kan nggak cuma makanan dalam artian makanan, tapi konsumsi dari sebagian rezekinya, dalam artian menyerap ilmu yang didapat, kemudian pembelajaran yang didapat, budaya-budaya yang didapat, perbedaan-perbedaan yang didapat, dan seterusnya. Dari situ aku memahami banyak hal gitu, soal misalkan di UK sendiri adalah negara yang sangat pro sama LGBT gitu. Kayak kampus kajang bendera gitu kan. Itu sangat wajar di sana, dan justru kesannya aneh ketika ada yang menolak itu gitu kan. Nah, di situ aku langsung bisa mencoba untuk menyesuaikan diri, dalam artian gini, kita kan minoritas, kita udah dikasih tumpangan lah buat belajar dan sebagainya. Oke, aku nggak setuju sama hal itu, cuma nggak berarti aku tiba-tiba kayak bilang ke depan publik bahwa ini nggak boleh, terus kayak benderanya aku sobek-bek atau aku buang gitu kan. Itu kita belajar soal, walaupun ada hal-hal yang kita nggak setuju, cuma kita coba lah nempatin diri kita, dan kita mungkin bisa masuk ke jalur-jalur yang, atau berusaha mengubah dengan cara-cara yang lebih sesuai kali ya, tepatnya kayak gitu. Jadi belajar perbedaan, belajar keberagaman, itu sebagian dari rezeki juga sih menurut aku. Dan semua itu ya tadi udah dibikin mudah, dan kita emang diperintah gitu. Kurang lebih gitu sih hikmahnya. Ya. Wah, Masya Allah sekali ya. Besar ya hikmah dari perjalanan yang sangat panjang ya, kalau bisa dibilang. Jadi di Indonesia terus ke UK dan kemana-mana gitu. Nah, sepanjang hidup ini ada nggak kira-kira dalil ya ayat Al-Quran yang menjadi, atau hadis yang menjadi penyemangat hidup Mas Angga nih selama perjalanan yang berat ini gitu? Apa ya? Dalil ya? Iya.
mungkin sih ya tadi beberapa dalil-dalil tadi ya, kayak semacam kita diperintahkan untuk belajar, kita diperintahkan untuk traveling dan sebagainya. Cuma aku sih selalu percaya, ini mungkin nggak eksak dalil sih, cuma intinya ini sih, bahwa Tuhan ini tuh menciptakan kita pasti ada alasannya. Aku lupa itu ada ayatnya kalau nggak salah. Jadi Tuhan tuh menciptakan manusia tuh tidak dengan sembarangan, tidak dengan bercandaan gitu. Pasti ada satu alasan tertentu yang dia ciptakan kepada kita, dan salah satu alasan yang dia berikan tuh aku yakin bentuknya tuh potensi, kekuatan. Kalau istilahnya tuh kekuatan atau potensi. Jadi aku sangat khawatir ketika nanti di akhirat, misalkan di yaumul hisab gitu ya, kita nggak cuma dihisab oleh hal yang kita lakukan, maupun kita nggak cuma dihisab oleh hal yang kita lakukan doang, kayak misalkan kebaikan maupun kesalahan yang kita lakukan. Bisa jadi kita bakal dihisab oleh hal yang nggak kita lakukan. Kebayang nggak maksudnya? Contoh, misalkan sekarang ada orang yang lagi butuh bantuan, terus kita nggak ngelakuin, kan mungkin secara perilaku kita diem aja kan, state-nya kita statis, kita nggak dinamis. Cuma bisa jadi itu diminta pertanggungjawaban, itu kayak, itu ada orang membutuhkan, kenapa kamu nggak bantuin, istilahnya kan gitu. Dan bisa jadi bentuknya adalah hal lain seperti potensi dalam hidup kita. Contoh, aku akan sangat khawatir ketika nanti Tuhan nanya kepada kita, kayak, kamu tuh udah aku kasih satu bakat, aku kasih satu potensi, kenapa kamu nggak mengoptimalkan bakat tadi gitu. Misalkan kamu udah aku kasih pikiran, kenapa kamu nggak mau belajar gitu. Kamu udah aku kasih satu lingkungan keluarga yang baik atau sekolah yang baik, kenapa kamu nggak mau mengoptimalkan itu gitu. Jadi itu sih yang aku pegang sampai sekarang. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan lah, jangan sampai kita membazir. Jadi membazir tuh nggak selamanya kayak makanan, membazir waktu dan sebagainya, cuma membazir potensi juga gitu. Kita udah dikasih banyak potensi, pikiran, terus pertemanan, lingkungan dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi intinya Tuhan tuh tidak menciptakan kita dengan bercanda-canda gitu. Dengan sia-sia ya. Ya Tuhan menciptakan nyamuk aja tuh ada alasannya gitu kan. Ya. Apalagi manusia. Itu kurang lebih. Ya, ya jadi salah satu yang bisa dipetik tadi ya, bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia secara sia-sia. Mungkin jika Mas merasa masih tidak berguna dalam hidup, mungkin belum nemuin aja, ya Mas Angga ya. Ya. Belum nemuin aja momennya gitu untuk atau potensinya belum temuin gitu. Jadi Dicari makanya, gali terus. Ya. Ya, oke. 16.47. Sekarang dibuka bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Raise hand dulu ya, angkat tangan. Kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Angga nih. Ya, sudah ada beberapa orang. Kepada Wanda Ayu BN, dipersilakan. Mau gorak dibacain aja. Nah, saya bacain ya. Assalamualaikum. Maaf Kak, izin bertanya. Bagaimana Kakak bisa survive selama di ITB dengan kesibukan kuliah dan masih bisa pergi ke LN juga? Terus cara Kakak buat melawan rasa takut jika gagal dan menanggapi anggapan orang lain soal mimpi kita? Yang paling penting juga menjaga komitmen atau istiqomah sendiri itu kan sangat berat bagi saya pribadi. Cara Kakak gimana biar bisa istiqomah mencapai impian? Mangga dijawab, Mas Angga. Ntar aku sambil berpikir agak banyak ya pertanyaan ya. Ya tadi salah satu poinnya gimana menghadapi rasa takut gagal dan bagaimana caranya istiqomah untuk menggapai mimpi gitu, Mas. Istiqomah ya, istiqomah mungkin jadi satu nih, aku sambil ikutan baca deh. Satu-satu bagaimana Kakak bisa survive selama di TB. Oke, yang pertama adalah kita punya teman-teman yang baik. Jadi kayak aku punya Raka, punya Gifari, punya teman-teman yang baik di Salman, teman-teman yang baik di organisasi, di jurusan, di asrama gitu. Jadi itu sangat membantu karena pada dasarnya aku pribadi adalah orang yang nggak bisa hidup sendiri gitu. Aku selalu butuh orang, selalu butuh teman. Makanya mereka sangat dibutuhkan untuk bisa survive. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya sama mimpi-mimpi besar kita. Kita punya impian yang jelas dan kita percaya sama itu. Karena kalau nggak punya tuh, aku pribadi nggak bisa tipikal hidup yang kayak ngalir aja, kayak ngikutin nanti mau kemana tuh nggak bisa. Jadi aku pikir harus punya targetan. Oke, tahun ini aku mau ngapain, tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain dan seterusnya.
Jadi itu yang bikin survive juga. Bahkan bisa dibilang ya harus survive, karena itu harus tercapai gitu. Terus ngatur kesibukan gimana ya? Mungkin karena terbiasa sih. Jadi nggak bisa yang dadakan kita tiba-tiba ngambil organisasi banyak atau ngambil kuliah banyak dan seterusnya. Karena bisa dibilang sejak dulu aku mulai biasa multitasking, kayak misalkan mungkin sejak SMP aku sering banyak baca buku, akhirnya aku harus ngebagi antara buku pelajaran dengan buku-buku fiksi yang aku baca atau majalah-majalah yang aku baca. Terus ketika SMA, apalagi kan organisasi, lomba, dan seterusnya itu mau nggak mau harus dibagi-bagi terus gitu. Jadi mulai biasainnya pelan-pelan. Nah, belajar untuk ngebagi waktu itu yang mungkin perlu kita latih juga. Jadi jangan sampai kita ujuk-ujuk juga gitu kan. Terus cara belajar buat lawan rasa ketakutan. Karena gini, katakanlah kita sekarang berada di posisi A. Kita berada di posisi A, kita ingin mencapai posisi B. Kita ingin mencapai posisi B. Nah, ketika kita gagal mencapai posisi B, kita akan kembali ke posisi A dong. Contoh misalkan saya tadi. Saya awalnya nggak kuliah S2. Lantas saya pengen S2. Ketika saya gagal S2, saya bakal jadi apa? Saya nggak kuliah S2 kan? Tandanya apa? Nggak ada yang berkurang sama sekali gitu. Tandanya ya saya tetap bakal berada di posisi yang sama gitu kan. Dan saya merasa lebih nyaman kayak gitu daripada tidak mencoba sama sekali. Jadi dulu saya kan pernah gagal jalur tuh. Saya pernah gagal jalur undangan masuk ITB. Karena tadi mungkin nilai ujian nasional gitu. Terus kemudian awalnya saya khawatir untuk masuk ITB jalur tulis, kan saingannya lebih ketat. Terus kemudian ya mungkin teman-temannya pada les, teman-temannya pada punya buku yang terbaru dan seterusnya dan sebagainya, punya teman kelompok. Sementara saya cuma pakai buku loakan gitu. Nah, di situ apa yang saya ambil bahwa ya teman saya bilang, saya tinggal punya satu kesempatan lagi di jalur tulis. Kalau saya nggak coba, bakal nyesel gitu, dan saya nggak mau nyesel. Akhirnya saya coba mati-matian dan akhirnya berhasil. Itu jadi apa ya, melawan ketakutan, lawan aja, karena ya toh kita nanti bakal kembali lagi ke posisi kita semula gitu, daripada nggak nyoba bakal lebih nyesel gitu. Karena kan orang lebih menyesali atas hal yang tidak dia lakukan daripada yang dilakukan, kayak tahu gitu aku gini. Terus yang penting juga menjaga komitmen dan istiqomah sangat berat. Cara jaga istiqomah gimana? Satu, punya mimpi atau target yang benar-benar jelas dan kuat. Jadi benar-benar berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari ikut-ikutan lain, bukan berasal dari ikut-ikut orang lain doang, kayak berdasarkan perintah orang lain, misalkan kayak disuruh-suruh orang tua, disuruh-suruh teman dan sebagainya. Jadi kita harus tahu nih bahwa ini tuh benar-benar keinginan kita, ini benar-benar kemauan kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya teman-teman yang satu visi. Jadi punya teman-teman yang positif, teman-teman yang mendukung, teman-teman yang ngerti sama impian kita. Yang ketiga, dibikin rencana, mau ke sini, nanti aku mau ke situ, nanti sekarang aku mau targetin ngelarin ini dan seterusnya dan sebagainya. Itu harus dibikin kayak gitu sih. Gitu kurang lebih. Oke, ya. Banyak sekali ya. Tapi sangat bermanfaat, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat buat bertanya untuk penanya tadi. Langsung penanya selanjutnya aja, Mas. Ada banyak yang ngantri soalnya nih pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Hafiz Ismail, mangga dipersilakan. Ini, Kak, gimana sih mempertahankan motivasi? Karena kan contohnya beberapa di antara kita ada yang beruntung dan alhamdulillah segala fasilitas kehidupannya lengkap. Dan untuk menggapai mimpi dipermudah, tapi malah jadi berleha-leha dan enggak semangat. Sementara kakak ya maaf, berawal dari orang yang berada di bawah ekonomi yang kurang, dipandang sebelah mata oleh orang-orang, tapi akhirnya dengan segala tekanan kehidupan itu membuat Kak Angga berpikir dan maju. Nah, itu gimana, Kak? Apa ya? Karena aku pribadi nggak pernah suka untuk berpikir membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi kayak untuk apa dibanding-bandingin antara hidup kita sama hidup orang lain, kan titik startnya berbeda-beda, titik mulanya berbeda-beda. Kayak misalkan sekarang aku bisa bangunin rumah buat orang tua aku yang awalnya tadi gubuk dan sekarang udah tembok permanen, aku udah beliin mobil segala dan seterusnya. Ya aku berpikir gitu, kalau orang-orang yang mampu nggak punya kesempatan buat itu gitu, mungkin ya nggak semua punya kesempatan buat itu, sementara aku punya kesempatan buat itu gitu. Ya jadi tantangan pribadi gitu, jadi sangat menyenangkan.
Terus kemudian yang kedua, fokus sama diri sendiri aja, kayak percayalah orang-orang yang kayak mungkin dianggap berfasilitas dan sebagainya tuh pasti punya tantangannya sendiri kok. Pasti mereka punya kesulitannya sendiri, entah mereka dikasih ekspektasi yang sangat besar oleh keluarganya, entah mereka merasa nggak enak, atau mereka merasa jadi gampang terlena. Kan gampang terlena kan juga satu tantangan kan sebenarnya. Jadi, mending kita fokus aja sama diri kita sendiri. Nggak usah kebiasaan ngebanding-bandingin orang lain. Nggak usah bersyukur ketika orang lain lagi sedih. Maksudnya nggak usah bersyukur ketika orang lain lagi malang, kayak, untung aku nggak kayak gitu, jadi aku berasa jangan kayak gitu. Nanti kita nggak positif orang jadinya, jadi kayak nggak sehat gitu. Jadi mending fokus sama diri sendiri, mending fokus sama apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita perjuangin. Mungkin kita nggak lebih cepat daripada orang lain, cuma asalkan diri kita lebih baik daripada hari kemarin, menurut aku udah cukup. Mungkin gitu sih. Nah, ya. Terima kasih. Selanjutnya, Insya Allah sekali ya. Ada banyak ini yang bertanya. Saya urutkan dulu. Randu Rahmatan ya selanjutnya. Mangga. Randu Rahmatan. Sudah mengirim belum? Ya. Kepada Saudara Randu Rahmatan, mangga pertanyaannya. No? Nggak ada. Oh ini. Boleh pakai voice mangga. Silakan. Assalamualaikum Kak. Ya, Ya. Saya ini mahasiswa di Sudan. Alhamdulillah lagi berjalan pendidikannya di S1. Nah, dari yang saya lihat, kebanyakan mahasiswa di sini itu banyak yang punya mimpi besar, tapi akhirnya dia bingung gimana melakukannya atau gimana cara eksekusinya saat pulang ke Indonesia. Jadi mereka tuh pas pulang bingung mau jadi apa gitu. Nah, saya di sini pengen tahu nih, sampai kakak bisa ngebangun kayak Boyolali bergerak itu dan sebagainya, menyusunnya tuh gimana tahapan caranya hingga bisa seperti itu gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini sebenarnya ini bukan gimana-gimana ya, cuma ini salah satu alasan aku yang ketika tiap ditanya sama orang untuk rekomendasi beasiswa atau kelas dan sebagainya, aku sebenarnya menyarankan S1 tuh di Indonesia dulu gitu. Karena ntar ketika balik ke Indonesia, maksudnya ketika S1 balik ke Indonesia, ntar teman-temannya balik lagi beda soalnya kulturnya. Cuma nggak apa-apa juga ketika emang udah kejadian. Nah, caranya gimana? Bisa banyak hal, tetap bisa banyak hal juga. Misalkan satu, berjejaring sama teman-teman yang sama orang Indonesia ketika lagi di luar negeri. Itu pertama. Jadi mungkin sama PPI-nya lah ya, PPI. Teman-teman bisa gabung ke PPI-nya, entah PPI kota, entah PPI negara, atau PPI dunia. PPI dunia kan juga, aku juga pernah gabung di PPI dunia kok. Dan di PPI dunia kan juga gerakan-gerakannya cukup bagus gitu, dan bisa ikut di situ juga gitu. Itu teman-teman bisa ikutin gitu. Terus kemudian yang kedua, mungkin bisa mulai dari lingkaran atau hal-hal yang misalkan teman-teman bisa lakuin sendiri, atau misalnya teman-teman terdekat yang lagi di Indonesia, kayak misalkan teman-teman SMA dan sebagainya. Karena Boyolali bergerak pun dimulai dari teman-teman SMA saya juga gitu. Jadi saya ngajakin mereka mungkin bikin gerakan kebaikan kecil-kecilan, atau mungkin berbuat sesuatu, atau bikin konten-konten yang positif dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita terlalu terbebani untuk bikin gerakan-gerakan yang kolosal gitu. Menurut aku nggak masalah kalau gerakan-gerakan kecil, soalnya gerakan kebaikan tuh nggak buat dibanding-bandingin gitu. Yang dipertanyakan tuh bukan soal kecil dan besarnya, tapi yang dipertanyakan adalah soal konkret atau enggaknya. Kalau konkret ya udah titik, berhenti di situ, nggak usah dibanding-bandingin sama yang lain gitu kan. Itu sih. Terus yang ketiga, pastiin ketika balik ke Indonesia kita sudah punya bekal yang cukup. Jadi kalau di Indonesia kan misalkan lapangan pekerjaan itu jauh banget beda sama kayak teman-teman di luar negeri. Mungkin soal gaji, soal jaringan, soal cara rekrutmen dan sebagainya itu jauh banget berbedanya. Nah, teman-teman bisa mulai nyiapin itu. Jadi kayak satu, mungkin akademik kuliahnya dibagusin. Yang kedua, mungkin nyari skill-skill lain yang juga teman-teman suka. Jadi nggak cuma terbatas sama jurusan kuliah doang gitu. Kayak contoh misalkan saya waktu kuliah di ITB, saya belajar soal hal lain juga, nggak yang cuma soal market, nggak cuma soal
desain doang gitu. Saya ngambil mata kuliah dari berbagai macam jurusan-jurusan lainnya. Itu bisa dilakuin. Terus ketika balik ke Indonesia, pastikan tetap membumi. Maksudnya tetap bergabung sama masyarakat, tetap bergaul sama masyarakat. Karena kalau nggak salah ya, salah seorang tokoh bangsa Indonesia di masa lalu pernah bilang, kalau pendidikan itu ngebuat kita, alias mahasiswanya itu merasa berjarak dan jauh dengan masyarakat, merasa bahwa masyarakat itu bodoh dan merasa kita lebih pintar, maka lebih baik pendidikan dihapus aja gitu. Jadi kita harus benar-benar tetap dekat sama masyarakat, jangan sampai merasa lebih juga, karena kadang yang ngebuat masyarakat enggan kerja sama kita ya kayak tadi, kayak kita sombongnya gila-gilaan gitu. Merasa berkasta. Lanjut. Ya. Jadi tadi sedikit-sedikit, pokoknya lama-lama jadi bukit ya. Terus bukitnya dibangun bangunan ya, jadi gedung, dibabat. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Asus. Saya nggak tahu ini nama asli atau nama samaran. Mungkin Ahmad Sumpena dan lain sebagainya lah, mungkin ya singkatan. Saya langsung aja pertanyaannya. Apakah Mas Angga punya life plan? Kalau ada, jangka waktunya berapa lama perencanaan kehidupannya? Langkah-langkah dalam membuat perencanaan kehidupannya seperti apa gitu, Mas? Mangga? Oke, life plan. Aku bikin life plan itu sejak SMP atau SMA. Lama banget aku lupa. Jadi, waktu itu aku beli karton. Oh, SMP, coy. SMP. Aku beli karton A0 gitu ya. Aku tulisin aja kayak, 1, aku mau apa, kedua mau apa, ketiga mau apa, keempat mau apa, kelima mau apa. Jadi kayak waktu itu aku ingat banget, dulu aku pengen kayak S1 di ITB gitu. Terus kedua, S2-nya di mana? S3 di mana? Terus kemudian nanti punya apa, nanti bikin apa, nanti jadi apa, dan seterusnya, dan sebagainya. Itu dulu aku bikin kayak gitu. Dan sekarang tetap kayak gitu juga, bentuknya sama. Nah, pembuatan life plan itu sebenarnya bahkan bisa dibilang harusnya sangat serius ya, kalau bagi saya pribadi. Cuma bagi setiap orang mungkin berbeda-beda. Cuma bagi saya pribadi, saya menganggap itu hal yang sangat serius. Karena kalau nggak di life plan-nya, kita nggak tahu nih titik-titik mana kita merasa kita udah berhasil atau belum berhasil. Dan kita biar nggak terlalu terpatok sama orang lain gitu. Kita nggak ngebanding-bandingin sama orang lain, karena yang kita bandingin adalah kita udah mencapai life plan itu atau belum gitu. Terus, cara ngebuatnya sih yang jelas kalau saya dibikin jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendek. Contoh, kayak jangka panjang katakanlah 10 tahun. Dalam 10 tahun aku mau jadi apa aja nih? Dalam 10 tahun aku udah mencapai apa? Habis itu dibikin pecahan, per tahunnya aku ngapain aja? Habis per tahun, nanti dibikin per bulannya ngapain aja. Dan pastiin semua hal itu mencapai itu semua gitu. Contoh, selama pandemi corona ini di bulan April, aku udah ikut mungkin hampir 20 online course. Bukan webinar ya, tapi online course yang bersertifikat gitu. Itu termasuk life plan aku juga gitu. Dan itu hal-hal kecil yang akan menyusun hal-hal besar yang aku targetkan di masa mendatang. Kayak tadi Raka bilang bahwa kecil sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Gitu sih paling caranya. Dan tapi balik lagi, percuma kalau punya life plan detail-detail panjang-panjang tapi nggak dijalanin gitu. Karena caranya gimana ya, tadi kita harus benar-benar yakin bahwa life plan yang kita buat tuh benar-benar untuk kita dan oleh kita gitu, nggak berdasarkan permintaan atau perintah dari orang lain atau berdasarkan iri-irian. Terus kemudian juga punya teman-teman yang positif, teman-teman yang ngedukung, teman-teman yang bisa diajak lain cerita gitu, dan benar-benar ngejalanin itu semua dengan serius gitu. Gitu aja sih kurang lebih. Jadi bertahap, kasih jangka waktu dan dievaluasi berjangka ya. Yoi. Iya, siap. Nah, mangga yang mau bikin life plan ya, dicatat baik-baik tadi, lumayan sangat bermanfaat juga untuk perencanaan kehidupan ke depannya, insyaallah. Ya, selanjutnya dari IR Spasima. Kak, gimana definisi sukses menurut Kak Angga? Apakah orang yang hidupnya biasa-biasa saja bisa dikategorikan orang yang tidak sukses? Apakah harus punya gelar atau harus punya jabatan baru biar dikatakan sukses? Terima kasih Mas Angga. Ya. Silakan. Kalau saya pribadi ya, saya tuh paling males sebenarnya ditanyain gelar, kayak misalkan untuk acara, untuk apa Mas, gelarnya apa gitu. Saya paling males sebenarnya. Hampir nggak pernah
Hampir nggak pernah saya masang titel sama sekali. Paling-paling kayak kecuali panitianya maksa banget atau tiba-tiba masang sekali. Kesuksesan sama sekali tidak diputuskan sama sekali. Orang hebat yang saya kenal, kayak tadi yang ngebangun SMA atau mereka sangat bisa berdampak. Terus apalagi misalkan, apakah kesuksesan ditentukan Instagram? Oh, sangat tidak. Saya punya teman yang dia beli followers berapa ribu, dapat berapa puluh ribu followers. Apa? Ya, tidak kesuksesan sama sekali gitu, karena itu sangat fana gitu. Terus apakah kesuksesan di enggak juga. Viral banyak. Dia sukses. Enggak juga menurut saya. Gitu loh. Jadi, sebenarnya standar kesuksesan tiap orang tuh pasti berbeda-beda. Yang jelas, sukses ibaratnya kalau kita main game, kita menang ya sukses gitu. Gitu sih, jadi nggak bakal ada definisinya sukses itu seperti apa gitu. Contoh misalkan, nih tadi pagi saya impulsif beli di online shop. Ini pertama kalinya sih sejak berbulan-bulan atau mungkin setahun lebih saya jajan di online shop. Saya tadi pagi jajan mainan. Saya tadi pagi jajan mainan habis 100 ribuan. Saya beli kartu Yu-Gi-Oh. Sumpah, saya nggak bohong. Saya tadi pagi beli kartu Yu-Gi-Oh nih. 100 ribu lebih harganya. Total, banyak banget sih kartu yang saya beli. Nah, ketika si kartu ini nanti sampai di tangan saya, sukses nggak? Ya sukses. Orang tujuan saya beli itu buat sampai di tangan saya gitu kan. Sebenarnya gitu aja. Itu juga udah sukses gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan sama orang. Mungkin bagi sebagian orang nggak ngoleksi mainan tertentu nggak sukses atau nggak berpengaruh bagi mereka. Tapi bagi saya tipikal orang yang punya ikatan kuat sama hal nostalgia gitu, sama mainan-mainan di masa lalu tuh saya punya ikatan yang kuat. Makanya saya rela untuk kayak ngoleksi barang-barang mainan saya di masa lalu gitu. Dan menurut saya itu sukses gitu. Cuma bagi sebagian orang kan enggak. Makanya hidup membanding-bandingan tuh nggak logis menurut saya gitu. Dan nggak sehat juga. Gitu sih. Ya. Berarti inti dari kesuksesan yang penting apa yang ditujukan itu tercapai. Ya, atau mendapat pembelajaran tertentu lah walaupun itu nggak tercapai. Ya. Belajar sesuatu. Dapat pembelajaran dari apa-apa yang terjadi selama masa menuju yang ditujukan ya. Oke, selanjutnya dari Siti Nuraini. Bergabung, izin bergabung. Mangga. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Nuraini, bagaimana untuk memetakan impian yang jelas? Bagaimana mengatur waktunya secara efisien dan menyusun skala prioritas? Itu Mas Angga. Oke. Mengatur impian yang jelas. Kayak menurut aku sih satu hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Kita tahu kita kelemahannya apa, kita tahu kita kesukaannya apa, kita kelebihannya apa, dan sebagainya. Contoh, saya pribadi sangat suka ngegambar. Saya sangat suka ngegambar. Saya ngegambar dari SMP, dari SD saya udah ikut lomba gambar. Dan ya kalau dibilang mirip-miripan ya gambar saya bisa ngegambar orang mirip, istilahnya gitulah. Terus saya FSRD juga, saya ngambil desain juga S2-nya, cuma pertanyaannya adalah apakah saya mau menjadikan ngegambar tangan, hand drawing itu sebagai satu pekerjaan? Jawabannya enggak. Saya nggak mau ngejadikan hand drawing saya sebagai satu pekerjaan, karena saya meletakkan itu akhirnya menjadikan satu hobi aja gitu, kebayang nggak? Kayak ada nih satu hal yang kita jago, ya, at least berdasarkan perspektif pribadi ya, kita punya potensi itu. Cuma saya nggak mau mengkomersialisasikan itu gitu. Contoh, misalkan Raka jago bikin kopi, tapi ya Raka nggak mau nih ngejual kopi-kopinya Raka gitu, ya udah dibikin aja sendiri, buat asik sendiri atau buat tamu atau temen yang datang gitu. Buat aku itu nggak masalah gitu. Asalkan kita tahu nih, oh emang saya suka itu, tapi saya nyamannya gini gitu kan. Dan ada orang-orang kayak gitu, dan saya pun kayak gitu. Jadi memetakan, jadi kita harus benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Gak semua hobi itu harus diuangkan, gak semua bakat harus dijadikan model bisnis gitu kan. Itu yang pertama, kita harus kenal sama diri kita sendiri. Caranya gimana? Caranya sering eksplorasi. Contoh, tadi soal ngegambar. Kenapa kok ada sampai di satu titik saya akhirnya nggak mau lagi ngejadiin ngegambar tuh sebagai bisnis gitu. Padahal kalau jadi bisnis menurut saya
ya cukup perspektif gitu kan. Ya karena selama perjalanan saya bantuin atau ngerjain proyek ke gambar, saya ngelihat hal-hal yang bikin saya nggak serak gitu. Misalkan saya ngegambarin sesuatu atau bikin satu gambar untuk dijual atau sebagainya, ada orang yang komplain lah, ada orang yang merasa lebih pintar lah padahal dia nggak bisa gambar dan sebagainya. Dan saya merasa saya nggak suka debat-debat gitu, dan biarlah kesenian saya menjadi seni itu sendiri gitu, yang merdeka dan yang tidak diganggu oleh siapapun. Itu akhirnya saya menemukan itu, dan itulah yang jadi kenyamanan saya. Cuma ada hal lain yang saya sekarang lagi seriusin gitu. Oh, saya lagi serius belajar ini, saya lagi serius belajar itu, saya lagi serius nulis buku dan seterusnya dan sebagainya ya, karena saya udah mulai mengenal diri saya seperti apa. Contoh lagi, misalkan soal dunia penulisan, saya kayak tahun ini tuh ada rencana ngeluarin 5 buku. Nah, terus 4-5 buku. Nah, kemudian ketika ditanya sama orang, misalkan, Mas, caranya gimana sih biar jadi penulis yang konsisten gitu? Soalnya aku nulis 1 halaman atau 1-2 paragraf aja langsung bingung mau nulis apa lagi dan sebagainya, padahal aku pengen jadi penulis dan sebagainya. Apa yang saya sarankan? Justru yang saya sarankan adalah nanya balik bahwa sebenarnya emang bener-bener suka nulis atau kagak gitu. Apakah cuma ikut-ikutan gitu? Kalau emang suka nulisnya karena ikut-ikutan, ya mending gak usah diterusin daripada bikin stres sendiri gitu kan. Jadi kadang-kala kita berpikir bahwa kita kenal diri kita, padahal kita nggak kenal diri kita. Padahal kita menjalankan satu hidup cuma untuk ngikutin orang lain atau melihat, oh itu keren, kayaknya aku pengen deh gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi mengenal diri kita sendiri itu sangat penting. Ketika kita udah kenal diri kita sendiri, kayak mana yang kita suka buat dijadiin uang, yang nggak dijadiin uang, yang orang lain boleh tahu, orang lain nggak boleh tahu, yang mau kita jadiin besar atau yang mau kita jadiin kecil-kecilan aja dan seterusnya dan sebagainya, yang mau kita jadiin rutin, yang kita mau jadiin sekali. Nah, dengan kayak gitu nanti kita tahu nih, oh, yang ini nih kayaknya menarik kalau digedein. Kayak misalkan suka nulis, oke, aku pengen jadi penulis besar seperti siapa. Atau aku pengen jadi penulis yang punya banyak buku seperti siapa. Atau aku pengen jadi seorang akademisi seperti siapa. Jadi bukannya kita mengikuti jadi dia, dalam artinya kita punya patokan juga gitu. Kita punya patokan, oh, guru kita tuh kayak gini loh, teladan kita kayak gini loh, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hal-hal kayak tadi langsung di breakdown atau langsung dirinci. Jadi rencana-rencana. Kayak misalkan aku pengen jadi seorang peneliti di bidang fisika misalkan. Nah, untuk jadi peneliti aku harus punya latar belakang pendidikan yang bagus. Mungkin aku mungkin S1 belum cukup, jadi akhirnya aku harus S2. Untuk S2 caranya gimana? Aku harus daftar beasiswa apa aja, cara daftarnya gimana, ke negara mana, ke kota apa, dan seterusnya. Nah, itu kan jadi rincian-rincian tersendiri kan. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi diawali kenal diri sendiri, kenal potensi dan semua kelebihan kekurangan diri sendiri, habis itu kemudian dirinci. Kayak gitu. Gitu sih. Iya, makasih Mas Angga. Oh ya, sekedar informasi dulu, Mas Angga ini sudah menulis 2 buku ya, Mas? Sudah. Iya. Sudah beredar di orbit, yang sudah mengorbit di pasaran. Ada 2 buku. Yang buku pertama apa namanya, Mas? -8 derajat. -8 derajat. Tentang perjalanan hidup sampai ke UK ya, Mas. Terus kalau buku kedua? Buku kedua itu soal backpacking. Ketika aku lagi backpacking di Vietnam dan Kamboja itu waktu kuliah. Jadi itu waktu puasa, backpacking, tidur di jalan, wah macam-macam lah, seru banget. Dan itu tadi aku post juga di chat grup, aku coba di-post lagi kali aja ada yang mau lihat. Lanjut. Dan sudah beredar. Sudah beredar toko buku favorit ya? Iya, sama kita kan lagi nggak boleh ke toko buku ya, jadi online aja dulu. Iya benar, toko buku online. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya. Dari Muhammad Nur Arif. Bagaimana tetap semangat sekalipun dalam titik terendah, Mas? Enggak? Bagaimana tetap semangat dalam titik terendah? Aku sih percaya ketika kita lagi titik terendah manusia itu apa sih? Kalau menurut aku tuh titik terendah manusia tuh ketika kita udah tersungkur gitu, jatuh, sujud lah. Nah, titik terendah kita ketika sholat kan sujud ya. Cuma faktanya, sujud adalah titik terdekat kita sama Tuhan. Nah, aku juga mikir gitu. Ketika kita lagi di titik terendah dalam hidup, sejatinya kita berada dalam titik terdekat dengan Tuhan. Jadi,
justru jangan dijauhin gitu berada di titik terendah. Jadi jangan takut untuk berjuang mencoba banyak hal sehingga nanti bisa ngerasain banyak hal, karena dari situ kita bakal dipertemukan dengan keajaiban-keajaiban sehingga kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu bersama kita dan akan selalu dekat sama kita. Yang kedua, percaya bahwa sejatinya ketika kita berada di titik yang sulit, di masa-masa yang sulit, itu adalah ruang atau potensi atau kesempatan buat kita berkembang. Karena seperti peribahasa yang kita biasa dengar pada umumnya, semisal lautan yang ganas itu tidak pernah untuk lautan yang tenang tidak pernah ada untuk laut yang nakoda yang cemen gitu kan. Jadi makanya di situ kita bakal belajar bahwa masalah-masalah hidup yang berat ya ada buat orang-orang yang hebat gitu. Contoh, katakanlah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin bisnis atau para orang-orang yang punya karya-karya yang hebat gitu. Masalah-masalah mereka pasti nggak masalah-masalah receh gitu kan. Dan aku berpikir kayak gitu juga, maksudnya justru untuk menghindarkan kita dari masalah-masalah yang receh. Masa mau sih kita hidup masalahnya itu terus gitu kan. Masa kayak masalahnya lupa bawa buku ke sekolah lah, lupa jadwal kuliah, masa hidup mau masalahnya gitu-gitu terus kan nggak mungkin. Kita pengen dong sekali punya masalah yang kayak lebih gede lagi, yang bener-bener ngembangin hidup kita, kayak misalkan masalah semacam gimana caranya agar kita bisa memperluas dampak yang bisa kita berikan ke lebih banyak orang misalkan. Ya contoh-contohnya kayak gitulah ya. Gitu. Nah, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Angga dari Mbak Vira ya, atau Mas Mbak kayaknya. Ada tadi kan diceritakan soal salah satu pengalaman yang bikin down waktu di UK itu ketika waktu pemilihan PPI ya. Nah, ada nggak selain itu yang bikin down gitu waktu kuliah di luar negeri? Terus bagaimana cara mengatasinya? Enggak. Apa namanya? Jadi nggak tahu sih masalah-masalah di S2 saya tuh, ini bukan gimana-gimana, soal akademik deh, contoh soal akademik. Tugas kuliah saya tuh selalu kelar hamin seminggu atau hamin 2 minggu sebelum pengumpulan. Tugas akhir, final project atau disertasi namanya, kalau di UK itu namanya disertasi, itu kelar 2 minggu sebelum pengumpulan. Jadi kalau soal akademik saya nggak pernah ada masalah yang khusus gitu, paling cuma kayak teman kelompok, terus teman kelompoknya ngilang jalan-jalan ke Paris gitu. Itu pernah kayak seminggu ke Paris, ini gimana tugas kelompok malah dia jalan-jalan ke Paris dan sebagainya. Cuma kalau yang bener down lagi itu justru masalah organisasi gitu. Jadi abis saya gabung saya nggak jadi di PPI yang di UK, saya diminta untuk kayak bantuin lah di PPI cabang gitu. Cuma saya nggak ngerti ada konspirasi kayak gimana. Jadi sebelum pelantikan tuh hamin 1, hamin 2 sebelum pelantikan saya disuruh mundur. Terus bukan disuruh mundur lagi, malah saya disuruh bikin surat pengunduran diri. Jadi kesannya kayak saya yang mundur gitu, padahal saya disuruh mundur. Saya juga nggak ngerti sih konspirasinya gimana dan sebagainya, dan kayak ada hubungan apa, cuma itu sempat bikin masalah juga, karena apa ya, menurut saya banyak hal lah yang tidak jelas. Cuma bukan berarti saya bilang PPI itu berantakan ya, karena saya punya banyak kok teman-teman di PPI negara maupun kota di berbagai negara yang hebat-hebat dan bagus-bagus. Cuma mungkin kebetulan yang saya alamin agak aneh-anehan, atau mungkin ada kesalahpahaman mungkin yang nggak terjawab sehingga sama-sama jadi nggak enak gitu. Dan itu benar-benar ngebuat saya down banget sih. Jadi yang masalah-masalah yang dapet itu masalah-masalah organisasi gitu, kayak ini kenapa sih orang-orang malah kayak gini dan sebagainya, kenapa sih nggak dibuat organisasi tuh apa ya, selayaknya aja, selayaknya organisasi semasa seperti saya yang biasa saya alami ketika saya di ITB atau di Salman gitu. Gitu sih. Masalah-masalah kayak gituan yang justru bener-bener bikin malas dan bikin down gitu, kayak apaan sih kok gini gitu. Cuma akhirnya apakah saya berhenti di situ? Oh ternyata jawabannya tidak berhenti di situ gitu. Jadi walaupun saya digituin sama PP UK, suatu ketika saya diminta bantuan untuk jadi koor di salah satu acara terbesarnya PP UK. Jadi PP UK itu punya acara terbesar semacam konferensi. Saya diminta jadi koor eksternal. Nah semua koordinator divisinya, koordinator intinya itu berasal dari kota yang sama, yakni kota tempat penyelenggaraan. Saya doang yang ring satunya berasal dari non-kota tersebut. Dan saya megang divisi eksternal. Dan akhirnya, awalnya kan kayak gimana sih lu dulu digituin sama organisasi ini, tapi akhirnya lu mau bantuin gitu kan. Dan, tapi di situ saya berpikir, ya memang karena saya nggak butuh jabatan gitu. Yang saya butuhin bukan jabatan, tapi yang saya butuhin adalah kebermanfaatan gitu. Akhirnya,
saya coba sebaik mungkin di divisi yang saya pegang dengan tim yang saya pegang. Akhirnya ya pencapaiannya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kayak misalkan sosial media kita peningkatannya kayak 2-3 kali lipat followersnya secara organik, terus kemudian liputan media kita diliput kayak 30-40 media pra event sama pun ketika hari H gitu, bahkan masuk ke media cetak juga di Indonesia. Terus jumlah peserta naik 2-3 kali lipat. Kemudian paper yang masuk tuh dulu nggak pernah dijurnalkan, nggak pernah didokumentasikan, akhirnya di zaman saya masuk langsung ke indeks Scopus gitu, jadi kayak langsung lompat banget. Terus pesertanya langsung kayak dari 17 negara gitu kan. Jadi dari situ sih kita bisa apa ya, bisa membuktikan gitu. Walaupun kita udah digituin sama orang-orang yang walaupun kita nggak kenal, tapi ya tujuan kita apa gitu. Gitu sih kurang lebih. Yo, tadi kan bangkitnya. Apa yang memotivasi supaya bangkit itu? Sebenarnya mungkin pembuktian ya, Rek. Pembuktian bahwa tadi bahwa aku tuh mau bantuin di PPIUK itu bukan karena jabatannya gitu, tapi bener-bener murni karena aku pengen berbagi manfaat. Jadi ketika aku pun nggak jadi ketua, ya aku tetap bisa bantuin. Contoh lagi nih, ketika aku di PPI, tadi kan aku kayak disuruh mundur dari PPI cabang, terus ada temanku, Kadif di situ, dia mau bikin acara, tapi si di tim desain yang nggak mau bikinin posternya gitu ya, aku bantuin desain posternya gitu. Terus kemudian ada beberapa hal lagi lah yang aku coba bantu juga. Ya gitu aja sih sebenarnya, nunjukin bahwa ya kita butuhin tuh kita nggak butuh jabatan sama sekali gitu. Kayak apa sih emang kalau misalkan gue jadi ketua PPI cabang atau ketua PPI UK, emang kalau udah balik ke Indonesia emang buat apa gitu? Apakah bisa diduitin? Enggak juga gitu. Apakah bisa apa? Enggak juga, enggak ngefek sama sekali. Makanya sebenarnya yang ditujukan kebermanfaatannya. Itu aja sebenarnya pembuktian ke sana. Iya. Itu jadi menguji gitu loh, menguji niat kita tuh sebenarnya gimana. Ya, Masya Allah. Mantap sekali ya, Mas Angga nih. Beda kalau ngobrol duaan, banyak bercandanya kita. Yoi. Ini ada pertanyaan lagi Mas Angga. Dari Aida FA. Assalamualaikum Kak. Saya kan punya mimpi yang sudah sesuai dengan bakat dan minat saya. Itu desain grafis. Tapi ternyata jurusan kuliah yang saya ambil tidak sesuai dengan mimpi yang saya inginkan. Karena sekarang sedang masuk jurusan teknik kimia. Terkadang saya merasa takut terkalahkan oleh orang-orang yang jurusan kuliahnya sudah sesuai dengan mimpi yang saya inginkan dulu. Nah, bagaimana pendapatnya, Kak? Terima kasih. Oke, menurut aku pribadi, satu, apa namanya? Istilahnya tuh, aku punya banyak temen yang ketika kerja pun lintas jurusan gitu. Macam-macam. Kayak mau orang apa, kerja di mana, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi pun ketika misalkan teman-teman pengen jadi desain grafis gitu ya, cuma teman-teman kuliah di kimia, menurut aku teman-teman bisa tetap bisa mengeksplorasi hobi dan bakatnya di bidang desain gitu. Teman-teman bisa belajar tutorial, teman-teman bisa bikin desain-desain sendiri, bikin portofolio sendiri, ikut proyekan sendiri, terus kemudian upload karyanya di berbagai macam platform yang teman-teman bisa ikutin, nyoba banyak hal dan sebagainya. Jadi walaupun teman-teman kuliah di teknik kimia, teman-teman tetap bisa ngejalanin hobi maupun passion di bidang desain. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai diambil mentahnya doang. Kayak misalkan kita belajar teknik kimia misalkan ya. Terus bisa jadi sebenarnya yang bakal kita pelajari dan bakal berguna di masa mendatang tuh nggak per se teknik kimianya, tapi semacam pola pikirnya, struktur berpikirnya, teman-temannya mungkin, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi bisa jadi tetap dijalanin gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin perlu direfleksi. Refleksi dalam artian kita tuh merasa salah jurusan, atau kita sebenarnya malas aja gitu. Kadang-kadang aku menjumpai orang sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya dia bilang, aku nggak tahu maksudnya kondisi kamu ya, cuma dalam artian aku ada beberapa teman yang kayak gini gitu. Kayak dia tuh sebenarnya menurut aku ya nggak salah jurusan amat, karena dia juga enjoy. Cuma ada satu sisi dia lagi malas atau lagi apa, dan dia langsung dengan mudah melabeli bahwa dia salah jurusan dan sebagainya gitu loh. Itu yang perlu dipelajari juga gitu. Jadi kita sebenarnya kayak gimana sih niatnya gitu. Terus kemudian apa namanya, mungkin bisa ikut wadah-wadah lain kayak misalkan organisasi atau apa, untuk satu merefresh pikiran biar nggak sepanang dalam belajar teknik kimia. Yang kedua juga untuk biar bisa apa namanya, nyalurin hobinya, misalkan jadi tim desain, tim publikasi dan sebagainya. Mungkin kurang lebih gitu sih.
Jadi tetap tuai hikmah dimanapun berada ya, dan jalankan hobinya. Siap. Dengan semangat ya gitu. Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir. Ada satu lagi, Mas Angga. Ya. Mas Angga, apakah dari sekian banyak life plan tadi yang dari SMP sampai sekarang kan, ada target hidup yang nggak tercapai nggak dari perjalanan itu? Oke. Dan bagaimana cara Mas Angga bangkit dalam hal tersebut? Oke. Jelas banyak hal-hal yang aku nggak bisa capai, cuma kondisinya nggak tahu kenapa akhirnya tercapainya di belakangan gitu. Contoh tadi aku nggak bisa nulis buku, aku naskah-naskah nggak diterima, dan mungkin dulu di masa-masa SMA dan masa kuliah aku berpikir aku nggak bakal bisa jadi penulis, tapi akhirnya sekarang bisa gitu. Jadi jangan terlalu cepat memutuskan bahwa ketika kita gagal sekarang, kita makan suatu ketika nggak bakal bisa mencapainya gitu. Contoh dulu aku juga pernah kok gagal apply beasiswa, gagal masuk kampus tuh pernah gitu, gagal apply S2 tuh pernah, cuma akhirnya kan sekarang bisa. Jadi jangan cepat menyimpulkan aja sih, lebih ke situ sih paling ya. Dan nyikapinnya tetap percaya kalau sekarang nggak bisa, mungkin suatu ketika, atau enggak ya digantikan dengan yang lebih baik. Itu sih paling. Ya, siap. Oh, Insya Allah sekali ya. Jadi ada banyak ilmu yang bisa kita dapat ya. Jadi sebelum Mas Angga memberikan kalimat pamungkasnya nih, sebelum memberikan pamungkas, ada pesan sponsor dulu. Di sini Mana? Aku nggak bisa share screen soalnya. Oh ya, sebentar ya. Ini. Oke, ini aku bisa nih. Teman-teman bisa lihat gak? Ini Salman. Jadi ini pesan terakhir, bukan pesan terakhir, kata-kata penutup lah. Kata-kata penutup dan pesan sponsor. Jadi saya sebagai salah satu anak yang dibesarkan di Masjid Salman, belajar dari Masjid Salman, terinspirasi besar oleh Masjid Salman, dan sekali lagi Masjid Salman menunjukkan tajinya, menunjukkan taringnya. Dan teman-teman bisa bantu donasi. Teman-teman bisa bantu donasi untuk pembuatan ventilator massal, karya orang Salman, karya para ilmuwan Salman, dan teman-teman bisa donasi langsung. Teman-teman bisa buka akunnya di Rumah Amal Salman, bukan akun Instagram, atau langsung capture ini nanti atau minta panitia juga bisa. Jadi percayalah, donasi yang kita berikan akan jadi amal jariah. Coba bayangin ketika mungkin 10.000, 20.000 yang teman-teman berikan itu bisa membantu menyelamatkan nyawa orang-orang yang benar-benar di ujung tanduk gitu. Nyawa orang-orang yang benar-benar disayangin sama keluarganya, nyawa orang-orang yang benar-benar jadiin gantungan hidup dari keluarganya. Jadi aku ngajak teman-teman, ayo sama-sama kalau bisa donasi ke sini untuk pembuatan ventilator untuk kita sama-sama mencegah COVID menyebar lebih luas. Dan aku juga menyarankan buat teman-teman kita sama-sama jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga mental biar tetap sehat semua. Terima kasih, paling gitu ya. Ya, terima kasih Mas Angga atas segunung ya, menggunung ilmunya tadi yang telah disampaikan dari sore tadi hingga sekarang. Mas Angga izin berpamit, izin pamitan karena GoFood-nya udah sampai. Ya, mangga hati-hati Mas Angga, silakan. Kepada para peserta, Alhamdulillah diskusi kita hari ini telah berakhir. Semoga ada banyak ilmu yang tadi kita dapatkan, banyak hikmah yang kita tuai. Dan kepada para peserta, selepas ini dipersilahkan untuk menyebarkan apa yang sudah didapatkan tadi ke halayak ramai, karena ilmu itu baru bermanfaat ketika disebarluaskan, seperti itu. Dan apa-apa yang sudah didapat, silakan disebarkan, dan silakan tag Ahlan Ramadan, dan insya Allah akan ada hadiah bagi orang-orang yang sebarannya terbaik menurut tim Ahlan Ramadan. Sekian, saya cukupkan. Jaga kesehatan semuanya, tetap di rumah jika tidak ada perlu yang penting-penting banget untuk keluar.
jaga kesehatan, jaga hati, jaga diri, jaga iman, dan jaga imun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu anna ditunggu kehadirannya di acara Ahlan Ramadan selanjutnya. Saya Raka Nirina Biasa pamit undur dari ruang siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raka, Mas Angga, semuanya. Sampai jumpa.